Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada eh, Pak Dai dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan nama saya Gerardo Arvel Kavindra dengan NPM 220605535 dari kelas Sistem Konversi Energi 01. Dan di sini saya ingin mempresentasikan jawaban saya dari 33 pertanyaan Dive 5 yang saya jawab saat UAS kemarin. Baik, saya akan membacakan paragraf tentang Dive 5 yang saya translasikan dari soal UAS kemarin. Di sini terbaca. Dive 5. Dive adalah singkatan dari Deep Awareness of I yang singkatannya ada lagi Intention, Initial Thinking, Idealization, dan Instruction Set. Dive 5 merupakan cara berpikir sadar untuk memecahkan masalah yang terstruktur dari langkah inti. 5 langkah inti adalah Intention. Ini adalah inti tujuan yang memulai proses yang berasal dari hati. Hati ini sendiri adalah hardware yang menetapkan tujuan untuk sisa frameworknya. Hal ini memastikan proses pengerjaan sejalan dengan jalan Tuhan. Kedua ada initial thinking. Bagian ini termasuk analisis dan pemahaman yang mendalam mengenai inti masalah. Lalu ada idealization. Pada bagian ini pembuatan asumsi akan menyederhanakan masalah supaya bisa diandalkan, realistis, dan sejalan dengan intention awal. Lalu ada instruction set. Instruction set ini mencakupi langkah-langkah untuk mengimplementasikan solusi dengan tujuan sadar yang membimbing aksi dalam eksekusi. Framework ini mementingkan keserasihan dengan tujuan lebih tinggi dan mengintegrasikan kesadaran teknis serta spiritual. Hal ini unik dibandingkan dengan framework tradisional karena fokus terhadap tujuan dan kesadaran sebagai fondasi. Baik, kita mulai ke jawaban untuk tiga-tiga pertanyaannya. Yang pertama, untuk consciousness of purpose, di sini saya menjawab bahwa tujuan saya menulis laporan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem hidrolik, lebih tepatnya mesin hidrolik dalam uh, mesin press. Jadi basis dari mesin press ini adalah hidrolik system. Tapi selain untuk mendapatkan pemahaman itu, saya juga mencari keunggulan dan juga kekurangan dari mesin press hidrolik dibandingkan dengan mesin press dengan berbasis sistem lain. Nah, saya sendiri mungkin bukan pemercaya hal-hal religius, tapi terlepas dari itu, bila Tuhan memang ada di atas sana, di surga atau dimanapun, saya yakin Tuhanlah yang memberikan saya bimbingan dan eh, semangat, motivasi, dan tujuan untuk mengerjakan laporan ini. Untuk yang kedua, yaitu self-awareness. Nah, jadi jawaban saya sadar akan bias dan asumsi yang saya ambil dalam pengerjaan laporan ini. Tentunya uh, saya tidak melakukan percobaan langsung dengan alat langsung untuk eksperimen, tapi melalui simulasi digital yang dibantu oleh AI, lebih tepatnya ChatGPT, untuk mengambil referensi dan uh, kajian asli dari penulis-penulis paper lain. Jadi dari penilaian saya, simulasi dan data yang diambil dari AI dan kajian-kajian lain itu reliable dan bisa digunakan sebagai fondasi pengerjaan laporan ini. Lalu kita next untuk pertanyaan ketiga. Nah, jadi untuk yang ketiga itu adalah ethical consideration. Dan saya sadar bahwa banyak sekali kajian di luar sana oleh entah di Indonesia atau di luar yang membahas tentang sistem hidrolik pada mesin press. Jadi saya memastikan bahwa eh, saya sendirilah yang mengerjakan eh, laporan ini dan tidak memasukkan unsur-unsur plagiarisme. Untuk yang keempat adalah integration of society atau cara cerdas ingat Tuhan. Nah, yang ingin saya katakan adalah saya yakin saya memiliki tujuan di dunia ini. Saya tidak tahu karena saya adalah seorang yang bukan pemercaya religius, jadi saya masih tidak tahu dan tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan atau apapun itu yang memberikan tujuan tersebut. Tapi saya tahu bahwa tujuan tersebut itu adalah sesuatu yang penting dan membuat saya memikirkan tentang nilai-nilai religius atau filosofis mengenai tujuan yang lebih tinggi. Dan saya yakin tujuan tersebut, jika dipenuhi dan dilakukan dengan cara berkualitas, akan memiliki impact pada masyarakat atau dunia ini sekarang. Tentunya melalui penulisan laporan ini, saya bisa setidaknya mencoba untuk memberikan sedikit perubahan. Lalu untuk yang kelima adalah critical reflection.
Nah, walaupun impact yang saya akan buat dengan penulisan eh, kajian ini atau laporan ini itu akan kecil, tapi saya tetap akan memiliki impact dan saya siap untuk menerima perubahan dengan zaman atau konsekuensi yang akan datang dengan penulisan kajian ini. Karena bisa menerima dan improve dari sebuah kritisisme atau sebuah kritik itu cara kita sebagai manusia untuk berkembang ke depan dan membuat dunia kita ini lebih baik dan memberikan inovasi untuk eh, mendorong kemajuan kita sebagai spesies manusia. Baik, lalu yang keenam adalah continuum of awareness. Nah, jadi saya dari penulisan judul hingga penulisan referensi dari awal hingga akhir saya tetap ingat tujuan saya yaitu untuk mencari eh, keunggulan dari mesin press hidrolik di industri sehingga supaya eh, industri, stakeholder dan orang-orang biasa bisa melihat benefit dan eh, suatu advantage yang bisa didapatkan saat menggunakan mesin press dalam proses manufaktur mesin press berbasis hidrolik karena keunggulan dan eh, benefit-benefit lain yang bisa didapatkan. Lalu untuk tujuh yaitu clarity of intent. Jadi eh, untuk memberikan sedikit clarity ke intention saya ini mencari tahu keunggulan mesin press hidrolik itu tidak hanya untuk memberikan informasi atau edukasi, tapi juga untuk berkontribusi dalam industri serta memberikan rekomendasi untuk eh, pengaplikasian atau pengimplementasian mesin press hidrolik ini supaya setidaknya ada sedikit atau saya bisa menjadi satu dari sekian banyaknya orang yang berusaha untuk mendorong kemajuan pada eh, dunia atau industri manufaktur. Lalu untuk yang kedelapan adalah alignment of objective. Nah, saya yakin bahwa kontribusi saya itu eh, yang kecil pun itu akan memberikan sebuah kemajuan pada perkembangan teknologi kita. Jadi, eh, setidaknya laporan saya akan memberikan satu langkah kecil saja menuju penyempurnaan aplikasi sistem hidrolik dalam entah itu proses manufaktur atau ke proses-proses lainnya. Lalu untuk yang ke-9 yaitu eh, relevancy of intent. Nah, jadi saya melihat bahwa proses manufaktur itu bisa mahal dan lama, memerlukan proses yang sangat lama dan tidak efektif. Dan ini bisa menjadi sebuah perkembangan yang stagnan dalam setidaknya lapangan manufaktur di industri kita. Jadi saya berharap dengan laporan yang saya buat ini bisa memberikan pemahaman atau setidaknya sedikit dorongan kecil untuk eh, siapapun yang membaca atau siapapun yang ingin berkontribusi dalam proses manufaktur untuk mengurangi ketidakefektifan dan cost dengan aplikasi mesin press hidrolik. Lalu yang ke-10 adalah sustainability focus. Nah, saya sendiri juga tahu bahwa efisiensi energi adalah sesuatu yang eh, bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu saya ingin menyajikan sebuah pemahaman tentang eh, energy consumption atau E. Dan ini penghitungan energy consumption dalam laporan saya itu bisa mencari tahu bahwa setiap mesin atau setiap sistem yang dipresentasikan atau diaplikasikan dalam industri itu bisa mengeluarkan lebih atau sedikit energi untuk mendorong keefektivitasan dan energi efisiensi dari pengaplikasian mesin-mesin tersebut. Dan di laporan ini saya menyajikan energy consumption dari mesin press hidrolik. Itu saya sudah tampilkan proses penghitungannya dan hasilnya serta kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil tersebut dalam laporan saya. Lalu untuk yang 11 yaitu fokus on quality. Nah, dalam pengerjaan eh, laporan ini, AI itu sangat membantu untuk mengambil data dan mepresentasikan hasil tersebut sesuai dengan realita. Dan karena kekurangan yang saya miliki adalah saya tidak bisa
secara langsung di lapangan mengetes atau bereksperimen dengan alat mesin press hidrolik langsung untuk mengambil data sendiri. Jadi dengan AI saya bisa menjalankan simulasi dan menarik data yang saya yakin bahwa eh, apa saat dibawa dalam laporan saya itu hasilnya akurat dan sesuai realita dan berkualitas. Lalu untuk nomor 12 problem understanding. em, Problem yang saya lihat dengan ini saya akan share understanding saya pada problemnya. Masalahnya adalah banyak orang di luar lingkup engineering atau lingkup manufaktur, entah seperti business owners atau korporat atau stakeholder yang belum melihat eh, keunggulan-keunggulan dalam proses pengimplementasian mesin-mesin tertentu dan tentunya pada mesin berhidrolik. Jadi saya sendiri ingin menyajikan pemahaman tentang mesin press hidrolik supaya setidaknya eh, bisa mendorong orang-orang yang punya position of power seperti business owner dan corporate ini untuk memulai proses pengimplementasian di industri. Saya setidaknya kita bisa mengonvince mereka untuk mendorong kemajuan pada proses manufaktur di industri kontemporer kita sekarang. Oke, oke, kita lanjut ke yang nomor 13 yaitu stakeholder awareness. Nah, ini adalah harapan saya bahwa semoga stakeholders bisa melihat kepentingan dari pengimplementasian mesin press hidrolik karena eh, energi efisien, low cost, dan akurasi dari sebuah mesin press hidrolik itu adalah sesuatu yang sangat beneficial untuk eh, proses manufaktur produk-produk yang kita miliki untuk kebutuhan masyarakat. Dan ini saya semoga melihat semoga para stakeholder bisa melihat semua metrik-metrik ini, parameter-parameter ini untuk menjadi sesuatu yang cukup penting demi proses manufaktur supaya setidaknya kita bisa semakin cepat dan semakin efisien untuk memberikan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat demi kemudahan kehidupan sehari-hari mereka. Lalu 14 adalah contextual analysis. Nah, konteks yang ingin saya bawa adalah eh, bahwa proses manufaktur yang tidak efisien dan eh, memerlukan proses yang lama dan memiliki cost yang mahal itu akan menghambat eh, sebuah proses produksi dan memberikan sebuah apa ya line pada grafik yang stagnan dalam eh, grafik perkembangan proses produksi kita. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa produk entah itu produk otomotif atau produk elektronik itu akan menjadi semakin lambat untuk mencapai konsumen-konsumen atau masyarakat-masyarakat yang setidaknya bisa yang sangat memerlukan produk-produk tersebut untuk kemudahan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi setidaknya konteks ini saya berharap untuk setidaknya memberikan dorongan untuk supaya masyarakat bisa mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Seperti itu. Lalu nomor 15 adalah root cause analysis. Dan ini saya akan menganalisis inti masalahnya. Dan inti masalahnya menurut saya adalah pemahaman yang kurang dari sisi bisnis manufaktur mengenai keunggulan mesin press hidrolik atau keunggulan eh, implementasi mesin-mesin lainnya. Jadi setidaknya di laporan ini saya memberikan comparison antar mesin press hidrolik dan mesin press lainnya. Dan di laporan ini saya memberikan comparison terhadap mesin press mekanikal dan menunjukkan kekurangan dan keunggulan masing-masing. Dan setidaknya dengan kesimpulan yang saya sajikan ini bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang di sisi bisnis untuk mendengarkan rekomendasi dari engineer, mendengarkan rekomendasi dari orang-orang manufaktur supaya bisa tetap menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa memberikan kemajuan pada eh, perkembangan teknologi dan proses manufaktur di industri. Seperti itu. Lalu 16 relevance of analysis. Nah, ini analisis yang saya susun itu sudah ada di basis lapangan
dan praktis untuk diimplementasikan di industri. Jadi saya melihat kasus-kasus yang terjadi di industri dan eh, semoga dengan kasus-kasus yang cukup common atau setidaknya relatable pada eh, pihak-pihak yang melakukan proses manufaktur atau di industri itu untuk supaya semua rekomendasi dan kesimpulan yang saya berikan bisa diaplikasikan pada lapangan industri langsung dan tidak harus jadi mereka tidak harus connect the dots antar kesimpulan dan aplikasi di industri mereka. Seperti itu. Demi simplicity dan applicability. Seperti itu. Lalu use of data and evidence untuk nomor 17. Dan pada analisis laporan saya, proses penghitungan saya, dan basis-basis untuk pengerjaan laporan tugas akhir saya itu menggunakan AI. Dan AI sendiri eh, atau ChatGPT sendiri itu sudah menganalisis dan mengambil semua kasus-kasus yang cukup relevan dan signifikan pada industri sekarang untuk mengambil data dan eh, proses penghitungan yang cukup akurat dan bisa diaplikasikan pada industri. Jadi em, eh, semua kasus pengepresan misalnya plat besi atau apapun itu bisa mereka membuat sebuah kasus atau adegan seperti proses pengepresan plat besi dengan force dan area tertentu. Jadi em, semua penghitungan ini berdasarkan eh, kasus atau peristiwa yang terjadi di proses produksi di industri. Jadi ini proses penghitungannya tidak ngawang-ngawang atau guesswork dan saya langsung mengambil dengan kasus yang terjadi di industri langsung. Jadi saya yakinkan data dan evidence yang saya pakai itu eh, align dengan realita dan cukup grounded dan bisa diaplikasikan. Seperti itu. Lalu 18, assumption clarity. Eh, asumsi eh, data saya itu berawal dari tadi kekurangan saya dengan kurangnya analisis langsung dengan percobaan pada alat eh, mesin presi duduknya langsung dan mengambil data dari situ. Maka asumsi saya yang saya ambil itu dari tadi analisis kasus-kasus asli yang dilakukan oleh AI. Jadi eh, semua simulasi dan semua kesimpulan yang saya lakukan itu menurut kasus asli di lapangan. Jadi eh, asumsinya sudah ada, saya bisa memberikan justification untuk semua asumsi yang saya miliki dan menurut saya sendiri itu adalah alasan yang valid. Begitu. Lalu tuh creativity dan innovation. Eh, saya adalah pemercaya kepada pragmatism atau pragmatisme. Dan saya yakin dengan pemahaman baru yang jelas dan sederhana dan praktis, orang akan lebih melihat sebuah keunggulan dari suatu teknologi atau pada mesin press hidrolik dan bisa langsung secara praktis mendorong industri untuk melakukan hal yang sama. Jadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan dan sangat mudah untuk dipahami. Jadi masses atau orang-orang masyarakat bisa melihat keunggulan dan semoga bisa mendorong industri untuk melakukan hal yang sama supaya setidaknya saya bisa mengenerate demand dari masyarakat untuk mendorong sebuah apa ya perkembangan dalam proses produksi supaya lebih efisien, lebih energi efisien, lebih time less time consuming dan lebih murah seperti itu. Lalu untuk nomor 20 adalah physical realism. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi, semua simulasi yang saya lakukan dan semua perhitungan yang saya lakukan dan analisis yang saya lakukan itu berdasarkan kasus-kasus di lapangan. Jadi semua simulasi walaupun tidak dilakukan secara langsung pada percobaan itu eh, sangat grounded dan align dengan realita yang terjadi di dunia industri. Jadi secara fisik, secara fisika atau secara eh, eh, prinsipal dari proses produksi itu semuanya sudah tertata dengan rapi dan sesuai dengan realitanya. Begitu. Jadi hasil pengambilan konklusi atau kesimpulannya itu bisa diaplikasikan langsung dengan industri.
Oke. Lalu nomor 21 adalah alignment with intent. Dan saya sudah memastikan dari awal eh, pengerjaan dari penulisan judul, penulisan nama, dan penulisan association langsung ke eh, kesimpulan, references, dan eh, eh, tulisan terima kasih itu saya sudah sesuai dengan intention awal saya, yaitu untuk mendorong dan memberikan pemahaman tentang keunggulan dan kekurangan mesin pres hidrolik supaya setidaknya eh, industri bisa melihat keunggulan mesin-mesin tersebut dan setidaknya memberikan dorongan kecil dan perkembangan yang eh, setidaknya menjadi bagian dari perkembangan proses manufaktur atau industri sekarang. Dan saya memastikan dari awal penulisan laporan hingga akhir, intention itu tetap sama dan tetap fokus dalam pengerjaan tersebut. Lalu untuk dua-dua, scalability dan adaptability. Nah, eh, solusi dari idealization yang saya buat itu bisa diimplementasikan di industri langsung, industri manufaktur manapun karena eh, aspek-aspek fisika dasar yang saya bawa seperti force output, cycle time, dan energy consumption itu semua adalah metrik atau parameter yang digunakan saat menentukan proses apa yang ingin dilakukan untuk melakukan sebuah manufaktur, entah produk apapun, entah otomotif atau alat-alat elektronik. Jadi eh, bisa semua semua konklusi yang saya buat ini bisa diadaptasikan ke lingkup-lingkup lain seperti industri-industri lain seperti itu. Lalu untuk dua tiga, simplicity and elegance. Nah, jadi menurut juga saya menyusun solusi atau instruction set atau apapun itu untuk sesederhana mungkin, semudah dipahami mungkin, dan sepraktis mungkin serta didampingi dengan penjelasan aplikasi mesin-mesin hydraulic press untuk menghindari kebingungan, untuk menghindari kontradiksi, dan untuk bisa diadaptasikan dan diimplementasikan secara lebih luas supaya setidaknya eh, solusi yang saya buat ini bisa lebih sustainable dan tidak bakal out of date seperti itu. Jadi bisa digunakan pada eh, rentan waktu yang berjangka panjang seperti itu. Lalu untuk nomor 24 adalah clarity of steps. Ya, baik. Jadi eh, semua solusi yang ini mencakupi yang saya buat pada laporan saya itu mencakupi langkah-langkah yang jelas dan praktis. Dan ini semua ini sesuai dengan interest industri dalam konteks manufaktur ya. Jadi dalam proses pembentukan sebuah bentuk pada plat besi atau proses pemotongan atau proses bending. Jadi semua ini sesuai dengan realita industri dan sesuai dengan eh, tujuan dan purpose dari proses industri manufaktur setidaknya di Indonesia untuk memberikan produk-produk berkualitas kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi langkah-langkah yang sangat jelas dan praktis ini eh, setidaknya mereka bisa melihat dan melihat benefit serta terdorong untuk mengikuti langkah-langkah tersebut dalam mendorong perkembangan proses manufaktur. Seperti itu. Baik, untuk nomor 25 adalah comprehensiveness. Jadi eh, dari laporan ini, saya tidak hanya akan membahas keunggulan atau seberapa hebatnya mesin hidrolik press ini. Saya membahas keseluruhan dari eh, aplikasi atau proses pengaplikasian mesin hidrolik, entah dari kekurangannya atau keunggulannya atau eh, pilihan-pilihan lain atau apa opsi-opsi lain dalam proses manufaktur. Dan saya seperti membahas tentang energy consumption yang lebih besar pada mesin hidrolik dibandingkan dengan mekanikal. Tapi saya juga membahas dengan kelebihannya tentang presisi dan akurasi dibandingkan mesin mekanikal dalam membentuk dan mengepres sebuah material atau plat besi atau apapun itu yang akhirnya akan digunakan dalam proses pembentukan sebuah produk. Jadi
semuanya dari keunggulan kekurangan rekomendasi dan instruction set yang saya bahas itu semuanya sudah terbahas tanpa eh, apapun hal lain yang mungkin terlewat. Dan saya yakin dengan ketidaksempurnaan saya sebagai manusia yang melakukan penelitian ini akan ada beberapa yang terlewat dan terignore dalam penelitian ini, dan saya mohon maaf dan saya bersedia untuk dikritik dan eh, merevisi dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi yang saya sajikan pada laporan ini. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 26. Nomor 26 itu tentang physical interpretation. Nah, physical interpretation ini basically saya pada laporan ini dengan semua hasil perhitungan dan proses analisis dan dalam bentuk data angka seperti seberapa banyak Newton force yang bisa diberikan oleh mesin hidrolik atau dengan mesin mekanikal, seberapa banyak waktu siklus yang dihasilkan dari tiap mesin dan energy consumption masing-masing mesin. Dan ini saya telah membuat sebuah interpretasi atau penarikan kesimpulan yang fisikal dan bisa diimajinasikan oleh otak-otak kita sendiri, seperti dari akurasi pembentukan bentuk pada material dari sebuah mesin hidrolik atau sepresisi apapun dengan kekurangan-kekurangan lainnya, seperti seberapa banyak energi yang dikonsumsi oleh mesin-mesin tersebut dengan supply-supply energi yang kita miliki dalam industri kita, serta kesimpulan-kesimpulan lainnya. Jadi semua ini semua kesimpulan ini bukanlah angka dan metrik, tapi sebuah gambaran secara keseluruhan dari proses pengaplikasian mesin pres hidrolik seperti itu. Lalu ketujuh yaitu error minimization. Em, eh, Salah satu cara saya menurunkan margin error dari hasil kesimpulan dan analisis saya itu karena AI yang saya gunakan, yaitu ChatGPT yang sudah saya train, itu menyediakan kasus-kasus yang real dan signifikan dan masih relevan yang terjadi di industri sebagai pondasi-pondasi analisis yang saya lakukan. Jadi saya yakin proses hasil dan kesimpulan yang saya sajikan itu akurat dan memiliki margin error yang cukup kecil sehingga setidaknya eh, hasilnya ini sesuai dengan ekspektasi yang akan terjadi di lapangan dan bisa eh, merepresentasikan realita yang akan terjadi di lapangan seperti itu. Lalu untuk 28 yaitu verification dan validation. Jadi eh, hasil laporan ini seperti pada kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu sudah terverifikasi dan banyak dokumentasi serta demonstrasi dari kesimpulan yang saya lakukan, seperti banyak dokumenter atau analisis-analisis dari bentuk gambar atau video di internet atau di industri itu sendiri tersebut yang mendukung hipotesis atau kesimpulan yang saya sajikan, entah itu dari laporan saya sendiri atau di luar laporan saya, entah dari tadi eh, dokumentasi atau demonstrasi di luar seperti itu. Lalu untuk 29 adalah iterative approach. Eh, eh, di sini saya ingin menunjukkan bahwa pada nomor 29 ini saya bersedia dengan berjalannya waktu, tentunya dengan perkembangan teknologi yang terbaru yang akan terjadi di masa depan nanti, untuk saya akan bersedia untuk merevisi dan mengembangkan dan mengganti apapun sesuai dengan berjalannya waktu dan berjalannya teknologi, supaya kesimpulan yang saya hasilkan itu tetap bisa diaplikasikan di waktu tertentu, seperti waktu-waktu sekarang yang bisa diaplikasikan secara kontemporer, yang bisa diaplikasikan sekarang sesuai dengan perkembangan waktu yang akan terjadi seperti itu. Jadi saya akan tetap mengupdate konklusi saya, rekomendasi saya, dan langkah-langkah yang saya sajikan supaya tetap bisa diaplikasikan
eh, sejalan dan sejajar dengan perkembangan yang akan terjadi atau perubahan-perubahan yang akan terjadi di proses industri manufaktur seperti itu. Untuk nomor 30 adalah sustainability integration. Dan di sini eh, ada beberapa industri yang sudah mengimplementasikan mesin press hidrolik dan masih apa industri-industri yang mengimplementasikan mesin hidrolik press ini tetap berjalan dan masih sustainable dan masih merupakan industri-industri top pada lapangan ini. Jadi saya yakin bahwa semua solusi-solusi tentang pengimplementasian mesin press hidrolik itu cukup sustainable dan akan bertahan lama dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti itu. Dan nomor 31 adalah communication effectiveness. Eh, saya memilih untuk mengurangi penggunaan bahasa-bahasa yang sulit dipahami atau bahasa-bahasa engineering yang sulit dipahami oleh masyarakat atau para-para orang yang tidak memahami konsep-konsep engineering seperti orang-orang bisnis yang memiliki power dalam berjalannya proses manufaktur. Eh, ini supaya untuk memudahkan komunikasi serta memudahkan pemahaman yang lebih mendalam pada orang-orang tersebut supaya orang-orang tersebut bisa secara bersama mendorong perkembangan proses manufaktur dengan contohnya menggunakan implementasi mesin press hidrolik seperti itu. Lalu 32 adalah alignment with the DIY framework. Pada penulisan laporan ini saya menggunakan format yang sudah disediakan oleh Pak Dai untuk mengikuti format Die5 dengan menggunakan framework atau pola metode pemikiran yaitu Die5. Jadi sesuai seperti yang bisa dilihat pada uh, Ereng atau di wiki page saya, itu proses penghitungan dan analisis serta kesimpulan dan rekomendasinya itu sesuai dalam framework Die5 ini. Seperti itu. Lalu untuk 33 yaitu documentation quality, uh, pada laporan saya itu sudah tersedia gambar-gambar dan demonstrasi-demonstrasi sesuai di laporan atau di kasus asli yang terjadi pada lapangan industri sehingga semua rekomendasi dan eh, kesimpulan yang atau hipotesis yang saya sajikan pada laporan itu bisa jelas dan bisa diterima dan bisa diaplikasikan pada lapangan. Dan semua itu, semua dokumentasi, demonstrasi, dan kesimpulan-kesimpulan tersebut itu sudah tersedia dalam laporan saya. Seperti itu. Dan sebenarnya kita sudah pada akhir presentasi saya, dan saya ingin mengakhirkan presentasi ini dengan ucapan terima kasih kepada em, terutama kepada Pak Dai dan approach beliau dalam eh, mengimplementasikan AI seperti dalam proses komunikasi dengan AI dan proses kita membicarakan tentang eh, pikiran kita dan awareness kita sebagai seorang individual atau sebagai seorang manusia dalam sebuah konteks engineering karena hal tersebut sangat membantu untuk eh, mengidentifikasikan masalah engineering atau masalah-masalah lain yang cukup kompleks sehingga kita semua bisa menarik sebuah kesimpulan dan menghadapi masalah tersebut secara langsung. Dan saya juga ingin berterima kasih pada teman-teman sekelas pada SKY 01 ini yang telah membantu saya dan berkomunikasi dengan saya mengenai entah itu proses metode berpikir DAI atau DAI 5 atau proses em, eh, proses dalam understanding tentang sistem entah sistem hidrolik atau sistem pneumatik dan semua pembahasan dan diskusi yang saya, teman-teman saya, dan Pak Dai sendiri telah eh, miliki untuk eh, saya sendiri bisa maju dan memiliki understanding yang lebih mendalam tentang sistem konversi energi. Dan oleh karena itu, untuk kalian semua, terutama dengan Pak Dai, saya ucapkan terima kasih dan semua gratitude yang bisa saya berikan kepada eh, Pak Dai dan teman-teman sekalian. Dan jadi sekian dengan presentasi saya. Terima kasih.